Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita memasuki pelajaran ke-27 membahas tentang at-ta'sib. Adapun yang dimaksud dengan at-ta'sib adalah warisan dengan bagian tidak tentu. Dan ini lawan dari al-fard yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas tentang at-ta'sib, kembali kita murojaah berkaitan tentang ashabul furud, ya, biar kita semakin hafal tentang bagian-bagian ashabul furud. Pewaris setengah ada 5 golongan, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Suami mendapatkan setengah dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan dua syarat, tunggal, tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan mendapatkan setengah dengan tiga syarat, tunggal, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Saudari kandung mendapatkan setengah dengan empat syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Dan saudari seayah mendapatkan setengah dengan lima syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara atau saudari kandung. Adapun pewaris seperempat ada dua golongan, yaitu suami dan istri. Suami mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu ada anak atau cucu mayit, yaitu istri. Adapun istri satu atau lebih mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Kemudian pewaris seperdelapan ada satu golongan, yaitu istri satu orang atau lebih, ya, dengan syarat ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Kemudian pewaris 2/3 ada empat golongan, yaitu jamak dari anak perempuan, jamak dari cucu perempuan, jamak dari saudari kandung, dan jamak dari saudari seayah. Jamak dari anak perempuan mendapatkan 2/3. Yang pertama jamak, tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan syaratnya adalah jamak, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Adapun saudari kandung mendapatkan 2/3 dengan empat syarat, jamak, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Dan saudari seayah dengan lima syarat, yaitu jamak, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara atau saudari kandung. Pewaris sepertiga ada dua golongan, yaitu ibu dan jamak dari saudara atau saudari seibu. Ibu mendapatkan sepertiga dengan tiga syarat, tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara atau saudari, bukan salah satu kasus Umariyatain. Adapun jamak dari saudara atau saudari seibu mendapatkan sepertiga dengan tiga syarat, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan harus jamak. Adapun pewaris seperenam itu ada 7 golongan, mereka adalah ayah, kakek, ibu, nenek, cucu perempuan satu orang atau lebih, saudari seayah satu orang atau lebih, dan saudara atau saudari seibu. Ayah mendapatkan seperenam dengan syarat ada anak atau cucu laki-laki. Kakek mendapatkan seperenam dengan syarat ada anak atau cucu laki-laki, ya, dan tidak ada ayah. Kemudian ibu mendapatkan seperenam dengan salah satu dari dua syarat berikut, ada anak atau cucu, atau ada jamak dari saudara atau saudari. Adapun nenek mendapatkan seperenam, yaitu dengan syarat tidak ada ibu. Cucu perempuan satu orang atau lebih mendapatkan seperenam dengan dua syarat, ada satu anak perempuan yang mendapatkan setengah, dan tidak ada cucu laki-laki. Saudari seayah satu orang atau lebih mendapatkan seperenam dengan dua syarat, ada satu saudari kandung yang mendapatkan setengah, dan tidak ada saudara seayah.
Adapun saudara atau saudari seibu mendapatkan seperenam dengan tiga syarat, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tunggal. Baik, nah ini murojaah berkaitan dengan ashabul furud ya. Adapun rincian-rincian yang lebih apa namanya lebih rinci lagi penjelasannya, silahkan lihat video sebelumnya. Baik, sekarang kita masuki bab taksib. Nah, untuk matanya, untuk menghemat waktu, silahkan dibaca sendiri. Baik, kita tahu atau pernah kita jelaskan bahwasanya warisan itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan al-fard, yaitu warisan dengan bagian tertentu, dan yang kedua ada yang disebut dengan at-taksib, yaitu warisan dengan bagian tak tentu. Ahli waris yang mendapatkan warisan dengan al-fard, dengan bagian tertentu, itu disebut dengan ashabul furud, dan itu sudah kita pelajari semuanya ya. Adapun at-taksib, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan at-taksib itu disebut dengan asobah. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, jadi asobah ya berarti ahli waris yang mendapatkan warisan tapi dengan bagian tidak tentu ya, mereka terbagi menjadi tiga. Ada asobah bin nafs, ada asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Sebelum itu, ya dalil akan tiga macam asabah ini. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan atau mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ya, ini dalil untuk asabah bil ghair ya, yang kedua ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya dan sisanya untuk laki-laki terdekat, muttafaqun alaih, dan ini dalil asabah bin nafs. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memutuskan untuk anak perempuan setengah dan untuk cucu perempuan seperenam, adapun sisanya untuk saudari. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Nah, ini dalil asobah ma'al ghair. Baik. Hukum-hukum asobah. Apabila asobah itu sendirian, ia mengambil seluruh harta. Artinya misalnya anak laki-laki, ahli warisnya cuma ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan seluruh harta. Kemudian ia mengambil sisa setelah ashabul furud, ya, yaitu ahli waris dengan fard. Ya, misalnya ada seorang meninggalkan suami dan anak laki-laki. Maka suami ashabul furud mendapatkan seperempat karena ada anak, dan anak laki-laki mendapatkan sisanya, yaitu 3/4. Kemudian ia gugur apabila furud menghabiskan warisan, kecuali anak laki-laki dan ayah, maka mereka tidak akan gugur selamanya. Artinya, kan kita dalam membagikan warisan itu mendahulukan ashabul furud. Kalau ternyata ashabul furud telah menghabiskan harta, maka tidak tersisa lagi untuk asobah. Ya, jadi asobah itu senantiasa menunggu sisa. Ya, menunggu sisa dari ashabul furud. Nah, adapun anak laki-laki dan ayah, walaupun mereka selalu mendapatkan sisa, pasti ada tersisa untuk mereka. Tidak mungkin tidak ada yang tersisa untuk mereka. Karena anak laki-laki dan ayah itu banyak menghajib atau menghalangi ashabul furud. Ya, jadi tidak mungkin mereka gugur. Baik. Nah, tadi kita sebutkan asabah itu terbagi menjadi tiga macam. Ada asabah bin nafs, ada asabah bil ghair, dan ada asabah ma'al ghair. Adapun yang dimaksud dengan asabah bin nafs itu adalah asabah mereka yang menjadi asabah dengan sendirinya tanpa harus ada ahli waris yang menjadikan dia asabah. Ya, artinya disebutkan dia maka oh dia adalah asabah secara langsung. Dan mereka adalah seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki adalah asabah.
kecuali suami dan saudara seibu. Ya, kita sudah sebutkan di awal-awal pelajaran kita, ahli waris dari kalangan laki-laki kan ada 15. Nah, semua yang 15 itu merupakan asobah kecuali dua orang, yaitu suami dan saudara seibu. Maka dua orang ini dikeluarkan, maka sisa 13. Itu dari kalangan laki-laki. Ya, karena mereka berdua, yaitu suami dan saudara seibu, termasuk ashabul furud. Adapun dari kalangan perempuan, hanya mu'tiqah saja yang merupakan asobah. Ya, nah, jadi 14 tah. Ya, kemudian kita sebutkan jumlah mereka bisa lebih dari 14 orang. Asalnya adalah 14, bisa lebih dari 14 orang ya, betibar atau dilihat dari dan seterusnya ke bawah dan seterusnya ke atas dan seterusnya. Baik, itu adalah asobah bin nafs, yaitu yang menjadi asobah dengan dirinya sendiri. Adapun yang kedua, asobah bil ghair. Asobah bil ghair ini adalah perempuan-perempuan yang asalnya ashabul furud, tetapi ketika ada saudaranya dari kalangan laki-laki, maka menjadi asobah bil ghair, dan pembagiannya lidzakar mislu hazil unsayain, artinya laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Dan mereka ada 4 golongan. Anak perempuan satu orang atau lebih menjadi asobah dengan anak laki-laki satu orang atau lebih. Cucu perempuan satu orang atau lebih menjadi asobah dengan cucu laki-laki satu orang atau lebih. Saudari kandung satu atau lebih menjadi asobah dengan saudara kandung satu atau lebih. Dan saudari seayah satu orang atau lebih menjadi asobah dengan saudara seayah satu atau lebih. Jadi maksud asobah bil ghair adalah perempuan-perempuan yang menjadi asobah disebabkan karena ada saudara laki-lakinya. Ya, dan bagiannya nanti lizakar mislu hazil unsayain, ya, laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Nah, jadi yang asabah bil ghair cuma 4 orang ini saja, ya. Kemudian yang terakhir adalah asabah mal ghair. Asabah mal ghair adalah perempuan-perempuan yang menjadi asabah disebabkan karena perempuan yang lain, ya. Mereka adalah saudari kandung satu orang atau lebih, atau saudari seayah satu orang atau lebih, apabila mereka bersama anak perempuan satu orang atau lebih, atau bersama cucu satu orang atau lebih, ya, cucu perempuan satu orang atau lebih, maka saudari tersebut menjadi asabah ma'al ghair berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang telah lalu. Artinya, ketika ada terkumpul anak perempuan satu orang misalnya dan saudari kandung, maka anak perempuan tetap mengambil bagiannya, yaitu setengah sebagaimana yang telah lalu. Adapun saudari kandung, karena dia bersama anak perempuan, dia menjadi asobah ma'al ghair. Baik, nah ini adalah macam-macam asobah. Kemudian, nah ini asobah bin nafs, ya, kita sebutkan orang-orangnya. Ini mayit. Tadi kita sebutkan ada 13 ya dari nasab, dan ada 13 dari laki-laki dan satu dari perempuan. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara kandung, saudara seayah. Nah, adapun saudara seibu bukan asobah bin nafs, tapi masuk ke ashabul furud. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung dan seterusnya ke bawah, dan anak laki-laki dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah. Kemudian paman kandung dan seterusnya ke atas, paman sayah dan seterusnya ke atas, kemudian anak dari laki-laki paman kandung dan seterusnya ke bawah, dan anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah. Kemudian mu'tik dan asabah mu'tik, begitu juga mu'tiqah dan asabahnya mu'tiqah. Nah, inilah asabah bin nafs. Artinya mereka bisa menjadi asabah dengan diri sendiri tanpa harus membutuhkan orang lain. Baik. Adapun asabah bil ghair, jadi para perempuan yang menjadi asabah disebabkan karena ada saudara mereka laki-laki gitu ya. Misalnya anak perempuan, cucu perempuan, kemudian saudari kandung dan saudari saya. Pertama, anak perempuan itu akan menjadi asabah
bil ghair kalau bersama anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka menjadi asabah dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudari kandung akan menjadi asabah bil ghair kalau bersama saudara kandung. Saudari saya menjadi asabah kalau bersama saudara saya. Dan bagiannya sekali lagi lidzakar mislu hadzil unsayain, laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Baik, terakhir adalah asabah ma'al ghair. Nah, ini adalah perempuan yang menjadi asabah disebabkan karena ada perempuan yang lain. Baik, mereka adalah saudari kandung dan saudari seayah. Nah, kedua ini akan menjadi asabah ma'al ghair kalau bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudari kandung apabila menjadi asabah ma'al ghair kedudukannya seperti saudara kandung. Artinya saudari kandung sebelumnya kan tidak bisa memahjub paman dan seterusnya. Tapi kalau dia menjadi asabah ma'al ghair, maka seperti saudara kandung yang bisa memahjubkan paman dan seterusnya. Saudari saya apabila menjadi asabah ma'al ghair kedudukannya seperti saudara saya. Nah, yang menjadi asobah di sini hanya saudari kandung atau seayah. Adapun anak perempuan atau cucu perempuan tetap mendapatkan bagiannya setengah atau 2/3 atau 1/6. Adapun saudari sisanya. Ya, jadi kalau untuk asobah bin nafs, asobah bil ghair itu semuanya jadi asobah. Tapi untuk asobah mal ghair yang jadi asobah cuma saudari kandung dan juga saudari seayah. Adapun anak perempuan dan cucu perempuan itu tetap mendapatkan bagiannya masing-masing ya, baik itu setengah, 2/3 atau 1/6. Baik. Kemudian jalur asabah menurut Ahnaf ya, menurut Hanafiyah itu ada 5. Dan inilah yang berlaku dalam kitab kita. Ada jalur al-bunuwah, anak atau cucu keturunan ya. Ada jalur al-ubuwah, ayah atau kakek dan seterusnya ke atas. Al-ukhuwah, saudara, baik kandung atau seayah dan anak-anak mereka itu disebut jalur ukhuwah. Al-umumah, jalur paman, ya sepupu dan seterusnya. Dan al-wala, mu'tik dan mu'tiqah dan juga asabahnya. Baik. Al-bunuwah yang mendapatkan warisan melalui jalur ini adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Nah, ini jalur bunuwah namanya ya. Yang kedua adalah jalur ubuwah yang mendapatkan warisan melalui jalur ini adalah ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian al-ukhuwah yang mendapatkan warisan melalui jalur ini adalah saudara kandung atau saudara seayah serta anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah. Kemudian al-umumah yang mendapatkan warisan melalui jalur ini adalah paman kandung atau seayah dan seterusnya ke atas serta anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah. Dan yang terakhir al-wala yang mendapatkan warisan melalui jalur ini adalah mu'tik dan mu'tiqah, mereka serta asabah bin nafs mereka berdua. Ya, jadi inilah jalur asabah dan harus dihafalkan sesuai dengan urutan ini. Ya, nanti ada fungsinya kenapa kita membagi asabah menjadi 5 jalur ini. Ya, baik. Kita lihat di sini asbab bin nafs sesuai dengan jalurnya masing-masing. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini disebut dengan jalur bunuwah. Ke atas ayah dan kakek, dari ayah dan seterusnya ke atas ini jalur ubuwah. Ke samping ada saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki saudara seayah dan seterusnya ke bawah semuanya masuk kepada jalur ukhuwah. Kemudian paman kandung dan seterusnya ke atas, paman saya dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman kandung dan seterusnya ke bawah, dan anak laki-laki dari paman saya dan seterusnya ke bawah ini masuk jalur umumah. Ya, dan kemudian mu'tik dan mu'tiqah dan asabah keduanya itu masuk ke jalur wala. Baik. Nah, ini jalur-jalur asabah bin nafs. Baik, sekarang kita lihat kaidah-kaidah berkaitan dengan asabah bin nafs. Apabila terkumpul dua asabah atau lebih, maka didahulukan yang paling dekat jalur kekerabatannya dengan mayit. Dan derajat kekerabatan tidak diperhitungkan pada kondisi ini. Baik, dalam masalah ini, ya,
kita harus mengenal ada istilah jalur, kemudian ada derajat, dan ada kekuatan. Ya, jalur, kerabat, atau kedekatan ya. Kemudian eh, kekuatan. Nah, sekarang kita bahas jalur dulu. Apabila terkumpul dua asabah atau lebih, maka didahulukan yang paling dekat jalur kekerabatannya dengan mayit. Dan derajat kekerabatan tidak diperhitungkan pada kondisi ini. Misal, anak laki-laki, ini jalur bunuwah tadi ya, didahulukan daripada ayah, yang itu merupakan jalur ubuwah. Begitu juga kakek, jalur ubuwah, dan seterusnya ke atas. Artinya yang menjadi asobah di sini adalah anak laki-laki. Adapun ayah dan kakek nanti mendapatkan seperenam. Kemudian ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, itu jalur ubuwah didahulukan daripada saudara kandung atau saudara seayah. Artinya ayah kakek yang menjadi asobah, sementara saudara kandung dan saudara seayah itu mahjub. Cucu laki-laki saudara kandung berarti atau seayah ini jalur ukhuwah didahulukan daripada paman kandung atau seayah. Ini jalur umumah gitu ya. Coba kita lihat, ada mayit, anak laki-laki, ada ayah atau kakek. Maka yang menjadi asobah di sini adalah anak laki-laki karena jalur bunuwah. Ya, adapun jalur ubuwah kan apa namanya di bawah dari jalur bunuwah. Karena dalam warisan yang didahulukan itu adalah anak ya atau keturunan. Maka dalam kondisi seperti ini, anak laki-laki lah yang menjadi asobah, sementara ayah atau kakek nanti jadi seperenam. Ya, jadi ayah tidak mahjub dengan adanya anak laki-laki. Atau misalnya ada ayah dan ada kakek, ini jalur ubuah, bersama adanya saudara kandung atau saudara seayah. Ya, ini jalur ukhuwah. Nah, tadi urutannya jalur ubuah baru jalur ukhuwah. Maka kalau ada jalur ubuah, maka dialah yang menjadi asabah. Sementara jalur ukhuwah itu mahjub. Baik, contoh yang lain. Nah, ini jauh di bawah ya. Cucu laki-laki dari saudara kandung. Ini jalur ukhuwah ya. Cucu laki-laki dari saudara saya dengan paman kandung dan paman seayah. Nah, untuk cucu laki-laki dari saudara kandung, cucu laki-laki dari saudara saya itu jalur ukhuwah. Sementara paman kandung, paman seayah itu jalur umumah dan ukhuwah didahulukan daripada umumah. Jadi walaupun jauh ke bawah, artinya antara mayit dengan ukhuwah ini jauh ke bawah, maka lebih didahulukan. Walaupun paman atau jalur umumahnya itu lebih dekat dengan mayit. Ya, jadi yang menjadi asabah adalah cucu dari saudara kandung atau saudara saya, sementara paman kandung, paman saya mahjub. Baik. Nah, jadi tidak dilihat kedekatan di sini, tapi dilihat dari jalurnya, yang mana yang lebih dulu. Baik, nah sekarang apabila terkumpul dua asabah pada jalur yang sama, jadi jalurnya sama, ukhuwah, ukhuwah, atau bunuah, bunuah, atau ubuah, ubuah, maka didahulukan yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan mayit, dan kekuatan kekerabatan tidak diperhitungkan pada kondisi ini. Misal, anak laki-laki didahulukan daripada cucu laki-laki, ya sama-sama bunuah, tapi anak laki-laki lebih dekat. Ayah didahulukan daripada kakek karena sama-sama ubuah tapi ayah lebih dekat. Anak laki-laki saudara seayah, keponakan laki-laki saya didahulukan daripada cucu laki-laki saudara kandung. Ya, jadi anak kan jauh apa lebih dekat daripada cucu. Walaupun ini saudara saya dan ini saudara kandung, maka saudara saya, saudara kandung itu kekuatan dan kekuatan itu tidak diperhitungkan dalam hal ini. Yang dilihat adalah anak atau cucu. Karena anak lebih dekat, maka anak yang dapat warisan. Baik, kita lihat di sini ya mayit punya anak laki-laki dan cucu laki-laki. Sama-sama jalur bunuah, tapi anak laki-laki lebih dekat, maka cucu laki-laki mahjub. Misalnya yang lain, ada mayit ayah dan kakek dari ayah. Sama-sama jalur ubuah, tapi ayah lebih dekat, maka dia menjadi asabah, kakek mahjub. Baik, misal yang lain, ada anak laki-laki dari saudara saya, ada cucu laki-laki dari saudara kandung. Coba lihat di sini.
Ini kan jalur ukhuwah. Ya, sama-sama di jalur ukhuwah. Tapi anak laki-laki saudari saya ini lebih dekat daripada cucu laki-laki dari saudara kandung. Maka ini yang menjadi asobah dan cucu itu mahjub. Baik. Nah, sekarang apabila terkumpul dua asobah pada jalur dan derajat kekerabatan yang sama, maka didahulukan yang paling kuat kekerabatannya dengan mayit. Misal, saudara kandung didahulukan daripada saudara saya, anak laki-laki paman kandung, sepupu laki-laki kandung didahulukan daripada anak laki-laki paman saya, yaitu sepupu laki-laki saya. Misal, ya ada ayah, saudara kandung, saudara saya. Nah, saudara kandung dan saudara saya itu jalur ukhuwah. Mana yang lebih didahulukan antara dua orang ini? Maka saudara kandung karena dia lebih kuat. Ya. Sementara saudara saya mahjub. Baik, misal yang lain, anak laki-laki dari paman kandung dan anak laki-laki dari paman saya, maka tentunya anak laki-laki dari paman kandung yang menjadi asbah. Jadi sama-sama jalur umumah, ya, tapi ini lebih kuat. Sementara anak laki-laki dari paman saya mahjub. Yang keempat, apabila terkumpul dua asobah atau lebih pada jalur, derajat, dan kekuatan kekerabatan yang sama, maka harta dibagi rata sesuai jumlah kepala mereka. Misal, beberapa anak laki-laki atau saudara kandung atau paman, maka mereka berserikat di dalam at-ta'sib. Jadi misalnya seorang meninggalkan 10 anak laki-laki. Ya, maka ini jalurnya sama, ya, derajatnya sama, kemudian kekuatannya sama, ya sudah dibagi aja 10 harta itu ya. Begitu juga kalau ada 10 saudara kandung, maka dibagi 10. Kemudian kalau 10 paman kandung, begitu juga dibagi 10. Baik. Paman mayit serta anak-anaknya didahulukan daripada paman ayah mayit. Dan paman ayah mayit serta anak-anaknya didahulukan daripada paman kakek mayit. Misal, anak laki-laki paman kandung, sepupu laki-laki kandung mayit, maksudnya didahulukan daripada paman kandung ayah mayit. Anak laki-laki paman kandung ayah, yaitu sepupu laki-laki kandung ayah, didahulukan daripada paman kandung kakek. Ya, kita lihat contohnya, bagannya kan ada mayit, ayah, kakek dari ayah, paman kandung. Ini paman kandungnya mayit. Ini paman seayahnya mayit. Ini lebih didahulukan, ya. Anak laki-laki dari paman kandung, begitu juga anak laki-laki dari paman saya. Ya, nah ini disebut dengan paman-pamannya mayit atau sepupu-sepupunya mayit. Sekarang kalau ke atas lagi, paman ayah dan anak laki-laki dari paman ayah. Jadi ini yang pertama kan mayit yang punya paman. Sekarang ayah mayit juga punya paman, misalnya paman ayah dan anak laki-laki dari paman ayah. Begitu juga ke atasnya lagi, paman kakek. Sekarang kakek yang punya paman dan punya anak laki-laki dari paman kakek. Maka paman-paman mayit itu didahulukan, ya, walaupun jauh ke bawah itu didahulukan daripada paman ayah mayit. Ya, paman ayah mayit itu didahulukan daripada paman kakek mayit. Baik. Kemudian seluruh asobah dengan nasab meskipun jauh didahulukan daripada asobah dengan sabab. Ya, asobah dengan nasab berarti dengan jalur kekerabatan. Ya, ada apa namanya hubungan darah. Adapun asobah dengan sebab yaitu sebab apa namanya pembebasan budak yaitu mu'tik dan mu'tiqah. Misal cucu laki-laki paman kandung kakek didahulukan daripada mu'tik atau mu'tiqah. Ya, jadi asobah ada dua, asobah nasabiyah dengan nasab dan asobah sababiyah dengan sebab. Jadi yang didahulukan itu dengan nasab walaupun jauh, ya. Baik. Misal, nah ini misalnya cucu laki-laki dari paman kakek. Jadi kakek punya paman. Ya, paman kakek ini punya cucu. Nah, itu juga asobah, ya. Didahulukan daripada mu'tik ataupun mu'tiqah pembebas budak, ya. Maka mu'tik dan mu'tiqah mahjub.
Perhatian, urutan untuk asabah wala sama seperti urutan asabah untuk nasab. Dan ashabul furud dari jalur wala tidak mendapatkan warisan. Begitu pula perempuan, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah. Dan inilah pendapat yang berlaku di kitab ini. Apabila terkumpul anak laki-laki dan ayah mu'tik, maka anak laki-laki didahulukan. Ini merupakan pendapat Imam Mazhab yang tiga, dan inilah pendapat yang berlaku di kitab ini. Berbeda dengan mazhab Hanabilah, mereka memberikan ayah mu'tik seperenam dan anak laki-lakinya mendapatkan sisa. Jadi maksudnya begini, ya asabah wala. Misalnya mayit di sini ya, dan mayit tidak memiliki keluarga. Ya, dan mayit itu sebelumnya adalah seorang hamba sahaya, ya, dibebaskan oleh mu'tik atau mu'tiqah. Baik, dan mu'tik dan mu'tiqah ini punya asobah ya, punya anak laki-laki, mu'tik atau mu'tiqah, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya mu'tik dan mu'tiqah. Nah, ini jalur bunuh ya. Kemudian ayah mu'tik atau mu'tiqah, kakek mu'tik dan mu'tiqah, dan seterusnya ya. Kemudian saudara kandung, saudara seayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayahnya mu'tiq atau mu'tiqah. Nah, ini jalur ukhuwah. Kemudian paman kandung, kemudian paman seayahnya mu'tiq dan mu'tiqah, begitu juga sepupu kandung mu'tiq dan mu'tiqah, dan sepupu seayah mu'tiq dan mu'tiqah. Ya, ini jalur umumah atau mu'tiq, mu'tiq, mu'tiqah, atau mu'tiqahnya mu'tiq atau mu'tiqah. Baik, karena sebelumnya misalnya mu'tiq dan mu'tiqah ini juga hamba saya sebelumnya. Nah, jadi mayit tidak memiliki keluarga kecuali tidak memiliki kerabat. Yang ada, yang dia miliki hanyalah mu'tik atau mu'tikah. Kalau ternyata ketika mayit meninggal, mu'tik dan mu'tikahnya sudah lebih dulu meninggal, maka berpindah warisan tersebut kepada asobahnya mu'tik atau mu'tikah. Dan urutannya itu sama persis dengan apa namanya, asobah tadi, ya, dimulai dari bunuah, ubuah, ukhuwah, kemudian umumah, lalu wala. Sudah. Dan tadi kan kita sebutkan kalau ada ayah atau anak laki-laki, ayah dan anak laki-laki yang mendapatkan warisan itu adalah anak laki-laki, yang mendapatkan asobah itu anak laki-laki, sementara ayah seperenam. Ya, tapi untuk asobah wala itu anak laki-laki mu'tik atau mu'tikoh itu memahjub ayahnya mu'tik atau mu'tikoh. Ya, itu menurut madhab yang ketiga. Tapi kalau menurut Hanabilah, ayahnya mu'tik itu juga dapat seperenam sebagaimana asobah ya, asobah mayit. Baik. Nah, jadi eh, untuk asobah wala itu urutannya sama seperti asobah mayit gitu ya. Baik, kita contohkan ya. Kita jawab pertanyaan ini sebentar. Sebentar ini. Baik. Nah, di sini ada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Perhatikan nanti ya di bukunya. Nanti ada beberapa hal yang keliru di buku itu. Nanti silahkan ikuti video ini. Ya, nanti cocokkan yang di buku, nanti diperbaiki yang ada di buku. Sini ada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Maka jalurnya sama, jalur bunuah, tapi anak laki-laki kan lebih dekat, maka dialah yang, yang mendapatkan asobah. Sementara ini mahjub. Baik, ini satu, satu, mahjub nggak dapat. Ayah dan cucu laki-laki kedua, bunuah didahulukan daripada ubuah. Ini kan ubuah, dan ia seperenam. Dan inilah menjadi asobah atau sisa masalah 6, 1, 5. Ya, jadi penulisan di sini bisa sisa, bisa asobah. Sebenarnya sama aja, sama-sama asobah. Cuman, oh, kalau tidak ada ashabul furud, ditulisnya asobah. Tapi kalau setelah ashabul furud seperti ini kan, seperenam, maka ditulisnya sisa. Tapi kalau ada yang menulis asobah juga di sini juga tidak masalah, insya Allah. Kakek
dan kakek kedua sama-sama jalur ubuwah, tapi ini lebih dekat, maka inilah yang jadi asobah. Sementara ini mahjub. Ini satu, satu, baik. Nah, ini ubuwah kakek ketiga, saudara kandung, ukhuwah, maka ubuwah didahulukan. Maka ini yang menjadi asobah. Ya, ini yang mendapatkan asobah. Ini mahjub. Baik. Ada saudara kandung saudara saya, sama-sama jalur ukhuwah, tapi ini lebih kuat. Maka inilah yang mendapatkan asobah. Sementara ini mahjub. Ada saudara saya dan keponakan laki-laki kandung. Ya, ini sama-sama apa namanya jalur ukhuwah. Ya, tapi ini lebih dekat kekerabatan atau derajatnya. Ya, kalau keponakan laki-laki kandung ini kan berarti anak laki-laki dari saudara kandung. Maka itu lebih dekat secara kekerabatan. Asobah, ini mahjub. Baik. Keponakan seayah berarti anak laki-laki dari saudara seayah dan cucu laki-laki saudara kandung. Maka ini anak dan ini cucu. Maka ini lebih dekat walaupun sama-sama jalur ukhuwah. Ini asobah, sementara ini mahjub. Kemudian cucu laki-laki saudara seayah dan paman kandung. Maka ini kan cucu laki-laki saudara saya ini ukhuwah, sementara paman kandung umumah dan ukhuwah didahulukan daripada umumah. Maka ini yang menjadi asobah. One. Sementara ini mahjub. Baik, maka satu satu ini artinya seluruh harta. Mahjub nggak dapat. Ada paman kandung dan paman saya sama-sama umumah, tapi kandung lebih kuat daripada saya. Maka inilah yang menjadi asobah. Sementara paman saya mahjub. Maka semua harta untuk paman kandung. Paman seayah dengan sepupu laki-laki kandung. Sepupu laki-laki kandung berarti anak laki-laki sepupu anak laki-laki paman kandung gitu ya. Maka secara kedekatan paman saya lebih dekat. Ya, artinya tidak dilihat kekuatan di sini. Asoba dan ini mahjub. Satu, satu. Sepupu laki-laki seayah, cucu laki-laki paman kandung. Berarti sepupu laki-laki berarti kan anak paman seayah. Ini anak, ini cucu. Maka anak lebih dekat daripada cucu. Maka ini asoba, ini mahjub. Baik. Satu. Cucu laki-laki paman seayah, paman kandung ayah. Nah, cucu laki-laki paman seayah maksudnya paman seayahnya mayit. Kalau ini paman kandung ayah mayit, maka paman-paman kandung paman-pamannya mayit dan seterusnya ke bawah itu lebih dahulukan daripada paman-pamannya ayah. Maka ini yang menjadi asobah dan ini mahjub. Baik, sepupu laki-laki kandung dan paman sayah kakek. Nah, ini kan sepupu laki-laki kandungnya mayit. Kalau ini paman sayahnya kakek mayit, maka ini lebih didahulukan. Asobah dan ini mahjub. Kemudian paman sayah kakek mayit, kemudian sepupu laki-laki kandung kakek. Nah, maka ini sama-sama paman-pamannya kakek. Maka kita lihat kalau paman saya ini sepupu laki-laki kandung, berarti ini kan anak. Kalau ini paman langsung berarti ini didahulukan. Ya, ini asobah, ini mahjub. Ya, satu, satu.
Kemudian sepupu laki-laki kandung kakek ini nasab mu'tik sebab ya, dan asobah nasabiyah didahulukan daripada asobah sababiyah. Jadi nasabiyah didahulukan daripada sababiyah. Maka ini asobah, ini mahjub. Ini satu, satu. Kemudian anak laki-laki mu'tiqah dan anak perempuan mu'tiqah. Ya, nah ingat anak perempuan mu'tiqah itu bukan asobah. Ya, karena yang menjadi asobah itu adalah laki-laki. Ya, maka ini saja yang merupakan asobah. Sementara ini nggak ada hubungan sama sekali dengan mayit, maka disebut dengan gorib. Baik, maka ini satu, satu. Baik. Kemudian anak laki-laki mu'tik dan ayah mu'tik. Nah, kita sebutkan ya, menurut mazhab yang tiga selain Hanabilah, kalau asabah wala yang berupa anak dan ayah, maka anak memahjubkan ayah. Maka ini asabah dan ini mahjub. Satu. Baik. Mu'tik dan mu'tiqah, ya, keduanya asabah, ya, tapi bukan li zakar misalnya unsayin ya. Artinya dua orang ini membebaskan budak yang sama. Jadi setengah-setengah, ya sudah, harta dibagi dua. Baik. Kemudian ada 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Nah, jadi yang di atas itu adalah asobah bin nafs. Sekarang kita berpindah kepada contoh-contoh asobah bil ghair. Ya, jadi perempuan yang menjadi asobah kalau ada anak laki-laki atau saudara laki-lakinya. Di sini ada 4 anak perempuan dan anak laki-laki. Kita jadikan dua-duanya asobah, asobah. Lidzakar mislu unsayin. Maka setiap laki-laki dikalikan 2. 4 kali 2 8. Untuk perempuan dikalikan 1. 4 kali 1 4. Kita jumlahkan, maka 12. 6 cucu perempuan dan cucu laki-laki. Maka laki-laki, afwan. Ini jadikan asabah dulu. Baik. Nah, 8 kali 2 berarti 16. 6 kali 1 6. Ya, berarti 22. 10 saudari kandung dan 3 saudara kandung. Coba dua-duanya. Baik, 10 saudari kandung, 10 ya, karena dikalikan 1. Sementara ini dikalikan 2 6. Maka totalnya 16. Jadi harta dibagi 16, 10 saudari, 3 saudara. 6 saudara, yang masing-masing dapat 2. Ini juga asobah. Ya, dikalikan 1 20, kalikan 2 10, maka harta dibagi 30. Nah, keponakan laki-laki kandung dan keponakan perempuan kandung. Maka ini tidak bisa kita jadikan asobah seperti ini. Kenapa? Karena disyaratkan untuk asobah seperti ini dua-duanya harus ahli waris. Sementara keponakan perempuan kandung bukan ahli waris, tapi rahim dzawil arham. Ya, kerabat yang bukan ahli waris ditulis rahim. Makanya yang jadi asobah cuma ponakan laki-laki kandung. Nah, dan ini banyak orang salah ketika mengerjakan soal, menyangka harus asobah seperti ini. Enggak. Ya, ini disyaratkan kalau dua-duanya ahli waris. Sementara keponakan keponakan perempuan kandung bukan ahli waris. Baik. Nah, sepupu laki-laki saya dan sepupu perempuan saya ini juga sama. Sepupu perempuan saya bukan ahli waris. Maka ini saja yang asobah, ini rahim atau zawil arham, kerabat yang bukan ahli waris. Baik. Sama juga ini ya, mu'tik, anak laki-laki mu'tik dan anak perempuan mu'tik. Anak perempuan mu'tik itu bukan rahim ya, bukan ahli waris, ya bukan asobah, maka disebut dengan gorib. Sementara ini asobah.
Baik. Nah, sampai sini adalah pembahasan tentang asobah bil ghair. Sekarang kita berpindah ke asobah mal ghair. Anak perempuan setengah. Nah, saudari kandung karena dia bersama anak perempuan, maka dia mendapatkan sisa asobah mal ghair. Dua, satu, satu. Cucu perempuan terpenuhi syaratnya yaitu tunggal, tidak ada cucu laki-laki, dan juga tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat, maka setengah. Dan saudari saya kalau bersama cucu perempuan mendapatkan asobah maka sisa. Baik. Kemudian anak perempuan kandung, anak perempuan berarti 2/3. Saudari saudari kandung kan kalau bersama anak perempuan jadi asobah. Saudara saya juga asobah. Nah, kita sebutkan saudari kandung itu akan memiliki kekuatan saudara kandung kalau dia menjadi asobah. Asobah mal ghair. Maka seolah-olah ini adalah saudara kandung. Dan saudara kandung didahulukan daripada saudara saya. Maka ini yang mendapatkan sisa. Ini mahjub. Ya, baik. Maka masalah 3, 2, 1. Anak perempuan setengah, tunggal dan tidak ada anak laki-laki, dan 3 saudari saya karena bersama anak perempuan jadi asobah sisa. Nah, keponakan laki-laki kandung kan 3 saudari saya ini kedudukannya seperti saudara saya dan saudara saya memahjub keponakan laki-laki kandung, maka ini mahjub. Ya, 2, 1, 1, 1. Baik. Cucu perempuan setengah dan saudari saya karena bersama cucu maka sisa asobah mal ghair. Paman kandung dimahjub oleh saudari saya karena kalau saudari saya menjadi asobah mal ghair dia memiliki kekuatan saudara saya dan saudara saya memahjub paman kandung. Baik, nah itulah ya pembahasan kita tentang at-ta'sib. Nah, eh, sekarang antum bandingkan yang kita sebutkan di sini dengan apa yang di buku ya. Karena ana lihat ada beberapa kesalahan di buku, jadi silahkan dikoreksi ya. Kemudian setelah itu silahkan dijawab latihan-latihan yang ada di buku ya. Ada berapa soal ini ya? Ada 32 soal. Nah, silahkan antum kirimkan jawaban antum ke nomor WA berikut. Jadi jawaban ini difoto, silahkan kirimkan ke Ana ke nomor 085974883256. Nanti Ana koreksi insya Allah. Baik, dan bagi antum yang belum memiliki bukunya, ya silahkan hubungi ya nomor yang ada di layar ini. Ya, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.